Halo geng, kalian tahu kan dengan cerita mitologi dari Yunani? Salah satu cerita Yunani tersebut menceritakan sosok mitologi yang bernama Medusa. Ya, kali ini kita akan membahas makhluk mitologi kuno. Kalau melihat matanya kita bisa menjadi patung. Siapa lagi kalau bukan Medusa, wanita berambut ular. Nama Medusa bukanlah nama yang asing. Monster berwujud wanita berkepala ular ini sering dijadikan sebagai karakter antagonis film yang membahas tentang mitologi. Tapi apakah kamu tahu jika Medusa sendiri dulunya bukanlah monster, melainkan manusia biasa? Berikut ini adalah kisah di balik monster bernama Medusa tersebut. Beberapa fakta tentang Medusa telah kami kumpulkan untuk kalian. Number 1. 3 bersaudara. Dituliskan dalam Theokoni karangan Hesiod. Medusa adalah anak dari Keto dan Porkis, dewa laut purba. Dia merupakan satu-satunya anak dari kedua dewa tersebut yang merupakan makhluk fana. Dua saudari lainnya, Steno dan Erial, adalah makhluk abadi. Ketiga makhluk itu disebut sebagai 3 bersaudara Gorgon. Number 2. Dilecehkan di kuil. Dalam cerita yang berbeda, yaitu dari kisah Metamorphoses karangan Ovid, asal-muasal Medusa digambarkan sebagai wanita yang cantik. Saking cantiknya, paras Medusa mengundang perhatian Poseidon, sang dewa laut saudara dari Hades dan Zeus. Poseidon menginginkan Medusa. Poseidon pun mengajak Medusa ke kuil Athena dan memperkosanya di sana. Number 3. Murkanya Athena. Athena yang mengetahui ulah dewa laut tersebut, dia pun murka atas tindakan tidak senonoh yang terjadi dan dilakukan di kuilnya. Atas dasar balas dendam, Athena pun mengubah sosok Medusa untuk memiliki rambut ular agar tidak ada lagi pria yang bisa mendekatinya. Barang siapa yang menatap langsung Medusa, dirinya akan langsung berubah menjadi batu. Number 4. Medusa menjadi misi Perses. Kisah paling terkenal tentang Medusa datang dari perjalanan Perses, si setengah dewa. Anak dari Zeus dan Danae, putri Acrisius raja Argos tersebut mendapatkan misi untuk mendapatkan kepala monster ular tersebut. Mendatangi kediaman Gorgon bersaudara, Perses mengendap-endap dan menyerang Medusa selagi dia tertidur. Perses merefleksikan pandangan Medusa lewat perisai yang diberikan Athena dan berhasil memenggal Medusa. Perses pun membawa pulang kepala Medusa dan memperlihatkannya kepada masyarakat dengan bukti bahwa Medusa telah berhasil dia kalahkan. Number 5. Medusa melahirkan 2 anak. Diceritakan setelah Perses memenggal Medusa, lahirlah makhluk mitologi lain dari leher Medusa, yaitu Pegasus. Kuda bersayap tersebut menjadi tunggangan Perses untuk terbang dan menghantarkan kepala Medusa tersebut. Satu makhluk lagi juga keluar dari Medusa yang bernama Chrysaor, seorang raksasa yang terlahir dengan memegang pedang emas di tangannya. Number 6. Kekuatan Medusa masih ada. Dipenggalnya kepala Medusa tidak mengindikasikan kekuatannya hilang. Siapapun yang menatap kepala tersebut akan tetap menjadi batu. Bahkan dari darahnya yang tercecer pun akan menjadi ular. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Perses harus memasukkannya ke dalam sebuah karung spesial bernama kibisis. Perseus pun menggunakan kepala Medusa sebagai senjata, yang membatukan cetus monster bawaan Poseidon yang akan melahap Andromeda. Number 7. Lambang amarah dan perlindungan. Kamu bisa menemukan banyak barang yang memasang gambar kepala Medusa. Faktanya, nama Medusa sendiri merupakan kata kerja dalam bahasa Yunani kuno yang berarti untuk menjaga atau melindungi.
Di sisi lain Medusa juga sering menjadi perlambangan perlawanan terhadap patriarki mengingat kisahnya tersebut yang walaupun telah mati kekuatannya masih dapat terasa. Memang sejauh ini Medusa yang kita kenal hanya sebagai sosok monster menakutkan. Tapi di sisi lain ada hal positif yang bisa dipelajari dari kisah tragisnya tersebut. Jadi jangan langsung ketakutan jika melihat gambar Medusa ya karena bisa jadi gambar tersebut memiliki makna yang berbeda. Jangan lupa untuk mengikuti kami di video selanjutnya.